Mengapa kau terus berharap pada kenyataan ini? Jika kau menaruh rasa sakit yang dalam, aku akan membantumu untuk membalaskannya. Ayo, bergabunglah denganku, Kezio. Bagaimana? Apakah kau mau? Brengsek! Hei makhluk berdebah, apa yang kau lakukan pada Tuan Kezio? Kenapa kau diam saja? Apakah kau tidak memiliki mulut untuk menjawab pertanyaanku? Aku tidak ada waktu untuk menanggapimu, dasar bocah ingusan. Hah, bilang saja kau tidak cukup kuat untuk menghadapiku, dasar makhluk jelek. Hah? Apakah kau baik-baik saja, Tuan? Tuan? Gue nggak apa-apa, Cil. Baiklah. Ayo, Tuan. Ini kenapa badan gue tiba-tiba berat ya? Kayak lagi dikendalin sesuatu. Perasaan gue aja kali. Mungkin kecapean doang. Tuan, ayo. Iya, Wallace, Cil. Sialan, energinya benar-benar kuat. Bahkan kekuatanku tidak bisa mencobos masuk ke dalam tubuhnya. Tapi ini cukup terdengar baik. Sepertinya pria itu bisa lebih mudah kupengaruhi. Kangen mie ayam, kangen seblak. Padahal baru beberapa hari anjir dalam setan ini. Dari mana lo, Kes? Keluar sebentar nyari angin. Lagian di sini pengap amat, heran gue. Alah, pengap apa pengap? Jujur aja, lo cemburu kan ngeliat kita meluk Voltra? Iya kan? Ngaku nggak lo? Kalau nggak ngaku gue laser nih. Idih, mana ada. Songong lo ya mentang-mentang habis dapet kekuatan. Iyalah, sekarang gue udah jadi superhero. Jadi kalau kalian macam-macam tinggal gue laser aja. Dah, mokat. Halah, tai mau tai. Tuan Kezio cemburu ngeliat Kak kita meluk Tuan Voltra. Apa sih bocil edan? Cemburu nih ye. Cemburu. Diem, PA, nanti si Kai denger. Cemburu. Oh, jadi lo beneran cemburu? Iyalah, orang dia tadi merenung di depan. Apalagi kalau bukan cemburu. Siapa yang cemburu? Itu si Kezio cemburu. Nggak ada anjir. Siapa yang cemburu? Ya kan, Cil? Lah, kan Tuan Kezio yang cemburu melihat Kak kita memeluk Tuan Voltra. Astagfirullah, Ruby. Congornya disensor dikit dong. Bikin malu aja. Pede, gitu doang cemburu. Alay lo, Kes. Hah, untung aja. Hah? Cemburu nih ye. Cemburu. Cemburu ya. Agatha, pokoknya kita harus bareng-bareng terus ya sampai dewasa nanti. Hah? Kita dulu lucu ya. Lo selalu maksa untuk bareng-bareng sama gue sampai dewasa. Tapi takdir berkata lain. Semenjak ayah kita menghilang, kita gak pernah ketemu lagi. Lo kehilangan ayah lo, begitupun juga dengan gue. Tapi bedanya, lo masih ada kerabat yang mau ngurusin lo. Sedangkan gue gak tahu arahnya kemana.
Untung aja ada orang sebaik Kapten EXO yang mau ngerawat gue dari kecil sampai sedewasa ini. Tapi sialnya, dewasa ini gak bareng lo. Agatha, anggota klan fanatik generasi pertama yang masih tersisa. Akhirnya lo muncul juga ya? Berkah, Yeah, it's me. sejak kapan lo join Clash Shadowhunter? Sejak EXO ngebunuh seluruh keluarga gue, habisi dia. Anjing! Hah? Acah! Sialan mic-nya gak aktif! Bi, seblak 1 porsi ya. Iya, Neng. Kok tumben sepi, Bi? Biasanya ada tuh 4 orang yang sering nongkrong di sini. Oh, Kaiser Kezio, Neng Kitana sama Neng Alona. Nah, iya itu. Nggak tahu saya juga mereka kemana. Terakhir kali Bibi lihat mereka itu ngikut mas-mas rambut landak bermata merah. Hah? Siapa, Bi? Ya nggak tahu. Bibi juga nggak kenal kok. Sampai sekarang mereka nggak balik lagi, Neng. Udah 4 harian loh. Lah, sama, Bi. Di sekolah juga mereka nggak pernah kelihatan lagi. Loh, kemana juga mereka tuh ya? Apa jangan-jangan mereka diculik sama mas-mas itu? Ya nggak mungkin lah, Bi. Ada-ada aja sih. Ya kan bisa jadi, Neng. Rambut landak bermata merah. Apa jangan-jangan Voltra? Wah, kalau bener sih pasti mereka nyariin ayahnya Voltra nih. Kan Agatha pernah bilang kalau ayahnya Voltra itu ngilang bareng ayahnya. Info penting ini. Gue harus kasih tahu Agatha. Mau kemana? Ini seblaknya udah mau matang loh. Nitip dulu, Bi. Nanti saya balik lagi. Awas nggak balik lagi ya kau. Vol, lu sadar nggak kalau buku itu agak aneh? Aneh gimana maksudnya? Pertama, Alona bilang kalau jalan arah ke telaga itu cuma ada 1. Tapi yang kita lihat arah jalannya ada 2. Anehnya di mana, Ki? Kan arah jalan yang di buku itu bener. Iya, emang bener. Tapi Alona sempat bilang ke gue kalau jalan di buku itu harusnya ke arah kanan, bukan ke kiri. Paham. Gue juga sempat ngobrol sama Alona saat dia ngecek buku itu. Dia bilang, pola itu cuma ada 3. Tapi pas kita sampai ke sana, pola di buku itu berubah jadi 4. Gue yakin, pasti ada yang ngubah buku itu. Nggak pasti, Ki. Soalnya buku itu selalu dipegang Alona. Nggak mungkin kalau Alona yang ngeubah. Sedangkan saat itu dia juga kaget karena ada yang berbeda dari buku itu. Gue bukan curiga sama Alona. Jadi, Sky, Ruby, gue yakin 100% kalau mereka yang ngubah buku itu. Logikanya gini, buat apa coba mereka repot-repot ngikutin kita kalau bukan buat ngebantu? jadi maksud lu, mereka yang ngubah buku itu karena petunjuknya salah? Iya, Ada benernya, Ki. Sky juga selalu kekeh kalau dia mau ikut ngebebasin ayah gue. Padahal gue selalu nolak dengan kata-kata kasar. satu lagi, gue bukan bermaksud nuduh kakek. Setelah gue pikir-pikir, kalau Sky Ruby merubah buku petunjuk itu dan membenarkannya, berarti sebelumnya isi buku petunjuk itu salah semua dong. Gue bingung, kenapa kakek nyuruh gue buat nemenin lo buat nyelamatin Paman Vinosa. Sedangkan dia aja ngasih buku petunjuk yang isinya bullshit semua. Maaf kalau gue berlebihan. Dan pertanyaan gue cuma satu, apa tujuan kakek sebenarnya? Tujuan dia secara nggak langsung untuk ngebunuh kalian berdua lewat ambisi Voltra. Apa maksud lo? Lo ambis banget kan buat ngebebasin ayah lo? Nah, dari situ tujuan kakek buat ngebunuh kalian. Biar gue jelasin kenapa gue bisa ngomong begini. Woi Arca, ayo mabar FF. Kepala lu sini gue jamsut. Gak sopan lu ya, Cil. Ya udah sih, gitu doang marah. Tahu tuh, alay.
Duh, mana sih? Perasaan gue taruh sini dah. Nyari apa, Cak? Lo liat mic di locker gue nggak? Nih, tadi mic lo mati. Udah gue cas. Lo lengah banget sih, Cak. Kapten EXO kan udah bilang kalau mic itu harus aktif terus. Kalau lowbat dicas, jangan sampai dibiarin mati gitu. Kan lo juga yang ditugasin buat komunikasi sama Agatha. Kalau misalkan ada info atau dia lagi kesulitan gimana? Iya, udah diem. Gue lagi gak minat denger bacotan lo. Dikasih taunya ngeyel lo. Cak, tolongin gue, Cak. Gue lagi dikejar-kejar sama anggota Clan Shadow. Apa? Lo di mana sekarang? Gue di belakang Bukit Sakura. Cepet kesini, Cak. Mereka masih nyari gue. Kalau gue ketangkep, gue nggak bisa apa-apa lagi. Tak, Agatha. Bangsat. Kenapa, Cak? Agatha kena serang sama Clan Shadow. Ayo ikut gue. Woi, mau kemana kalian, monyet-monyet? Halah, paling makan seblak. Biar Nemon, mending mabar FF. Gua dulu sempat bolak-balik masuk ke ruangan Pak Agra. Gue juga sering baca-baca buku di sana. Dan ada salah satu buku yang buat gue tertarik sampai gue bawa pulang. Buku tentang apa? Siklus dimensi 50 tahun yang lalu. Woi, Dapat apel dari mana lo, Kes? Bagi dong. Masih ada nggak? udah habis. Tadi sisa 1. Gua aja bagi 2 tadi sama Kai. Lu mau? Nih, bekas gue. Ih, najis. Bisa rabies gak makan bekas lo? Kalau bekas gue rabies gak, Nyet? Kalau bekas lo bukan rabies lagi. Bisa meninggal gue yang ada. Bangsat lo. Lagi ngapain lo pada? Gosip ya? Parah nggak ngajak-ngajak. Jangan berisik, bloon. Si Ruby lagi tidur itu. Gangguin yuk, Kes. Ayo. Nggak jadi. Di mana, Sky? Di dop kamu nanya. Keluarga lo 2. Gak. Keluarga. Enggak. Akhirnya. Maaf ya permisa, peliharaan saya emang agak-agak blow-on. Jadi, mohon dimaklumkan. Gata! Agatha, lo di mana? Woi, sini. Hah? Kenapa, Gav? Lo nemuin sesuatu? Ini mic Agatha kan? Iya, anjir. Jangan dipegang, Cak. Lah, kenapa? Gue bakal panggil Ciki buat ngelacak di mana keberadaan Agatha lewat kekuatan Vestigiumnya. Sekalian gue panggil rombongan bocil-bocil FF. Mereka bakalan bantu kita. Halo, Cik. Kenapa, Bang? Datang ke lokasi yang udah gue Sherlock sekarang. Bawa anak-anak yang lain. Kami perlu bantuan kalian. Males ah, gue mau main FF. Gua sita HP lu pada ya. Ish, iya. Buru, jangan lama. Agatha dalam bahaya. Kenapa, Cik? Bang Max bilang Kak Agatha sedang dalam bahaya. Ayo ikut gue, mereka perlu bantuan kita. Max, kalau lo panggil mereka semua, jadi yang jagain Kapten EXO siapa? San saja, Cak. Gue udah lapisin host clan pakai kekuatan gue. Gak bakal ada yang bisa masuk host clan kecuali kita. Oh, oke. Gue takut, Cok, kalau kita nemuin Agatha dengan keadaan yang udah mati. Anjir, sembarangan lo. Agatha gak akan mati. Clan Shadow nangkap Agatha karena mau ngerampas kekuatannya. Setahu gue mereka bakalan bunuh target kalau mereka udah dapat apa yang mereka mau. Kekuatan Agatha belum bangkit. Jadi kemungkinan Agatha cuma disekap sama mereka. Tapi yang gue tahu, kekuatan Agatha nggak bisa diserap sama sekali, Cok. Ini bukan tentang kebangkitan kekuatannya ya. Nah, dulu dia pernah bilang kalau kekuatannya itu udah disegel kuat pakai si Ratu Velova. Jadi kayak buat apa Shadow nangkap Agatha kan? Menurut gue Agatha itu salah satu ancaman bagi mereka. Ingat nggak waktu Digimon hampir ditangkap sama anggota Clan Shadow? Nah, logikanya gini. Kalau Digimon aja ancaman bagi mereka, ya apalagi Agatha. Itu alasan gue bilang kalau gue takut nemuin Agatha dengan keadaan yang udah mati. Bisa aja mereka langsung bunuh Agatha, Cok.
Ada benernya juga, Gav. Iya kan? Gue juga mikir anjir sebelum ngomong. Ada dua kemungkinan yang bakal mereka lakuin. Rampas kekuatan atau bunuh pemiliknya. Udahlah, positif thinking aja. Woi, Nah, datang juga mereka. Sini, Cik. Gunain kekuatan lo untuk lacak lokasi Agatha. emang Kak Agatha kemana? Halah, nggak usah banyak tanya. Buruan, woi. Ya sabarlah monyet. Tahu nih marah-marah mulu heran. Diam. Lu nggak diajak. Oh, smackdown kau. Gimana, Cik? Kak Agatha sekarang berada di dalam base camp Clan Shadow. Dia dikurung dalam penjara tersembunyi. Aku nggak bisa lihat di mana arah penjara itu. Tapi yang jelas, penjara itu terletak di dalam base camp mereka. Anjing minta diacak-acak tuh, Klan. Bangsat, bangsat. Selama ini kita diam aja, anjing. Gak pernah sekalipun kita nyenggok klan mereka. Apa harus perang itu terjadi lagi biar sama-sama hancur sekalian? Lah, kenapa tuh anak senyum-senyum sendiri? Tahu, kesurupan kali. Di buku itu tertulis, seorang kesatria hebat dari dimensi ini. Nah, dia itu suka makan daging babi. Ya elah, Al. Lo ceritain yang penting-penting aja lah. Tahu nih, tentang dia suka makan babi ngapain lo omongin? Iya juga ya. Oke. Jadi gini, kesatria itu menikah dan melahirkan seekor anak laki-laki yang hidup abadi dan tak terkalahkan. Sampai banyak yang iri sama anak kesatria itu. Terutama saat anak kesatria itu ingin dinobatkan sebagai raja di istana di dimensi ini. Tapi si anak kesatria itu nolak. Dia malah lempar tatahnya ke istrinya gitu. Paham kan? Paham lah ya. Nah, ada salah satu panglima kerajaan yang memiliki rasa benci terhadap anak kesatria itu. Dan ada niat untuk ngelakuin kejahatan lah. Tapi sebelum dinobatin jadi raja, tiba-tiba si kesatria yang gue bilang di awal itu hilang cuy. Habis itu nggak tahu lagi dah. Soalnya gue belum baca sampai habis. Nah, kesatria yang hilang itu namanya Gama. Nama kakek lu Gama kan? Iya bener. Dan ayah gue pernah bilang, sebelum gue lahir kakek gue itu hilang. Tapi yang anehnya, semenjak ayah gue menghilang, kakek gue tiba-tiba muncul lagi. Fix sih, ini dalangnya kakek lu Vol. Gue yakin 100%. Kenapa lo bilang begitu? Gue bilang kayak gini karena ada alasannya. Bisa aja kakek lu salah satu orang yang iri itu. Iya juga, gue paham. Tapi kita nggak bisa ngambil kesimpulan kalau kakek dalangnya. Iya sih, pokoknya dari sini gue bukannya takut malah makin tertantang cuy. Gue penasaran siapa yang bakal kita lawan di tempat persegalan itu. Pastinya orang yang ada di balik semua ini. Bener. Oh iya, gue lupa bilang kalau si anak kesatria itu punya 4 sahabat. Dan di buku dimensi itu tertulis bahwa ada salah satu sahabatnya yang iri terhadap anak kesatria itu. Anjim, makin ribet. Sans aja, gue bakalan pecahin misteri di balik semua ini. Alona, kau benar-benar seperti kancil. Cerdik, pandai berlogika, dan juga licik. Jadi gimana nih, Cok? Masa kita diam aja nggak ngambil tindakan? Gak usah terburu-buru. Kita susun rencana terlebih dahulu. Max, kalau kelamaan Agatha keburu disiksa duluan. Mikir dong lo. Gav, tenang. Gue nggak bisa tenang kalau kayak gini, Cak.
Pokoknya malam ini kita harus ambil balik Agatha. Gak usah gegabah. Jumlah anggota Clan Shadow itu nggak sedikit. Percuma kita ke sana. Yang ada mereka makin seneng kalau kita kalah. Dan mereka bisa ngerampas kekuatan kita semua. Lo takut kalah, Max? Ya udah, kalau kalian mau terus-terusan diam begini, gue bakal kesana sendiri. Gav, bukan gitu maksud gue. Lo bisa nggak sih gak usah egois? Bacot anjing! Apa-apaan lo malah nyerang gua? Kenapa? Gak seneng lo? Lo dua bisa diem gak? Bisa diem gak? Jawab! Gue nanya anjing! Mampus, Kak Arca ngamuk. Kalian bisa gak sih gak usah debat di situasi kayak gini? Harusnya sekarang mikir gimana caranya kita bawa Agatha pulang. Dengan cara kalian debat dan saling serang gini gak bakal buat Agatha balik anjing. Di sini gue gak ngebelain siapa-siapa. Tapi tolonglah, gak usah kayak gini. Sorry, gue terlalu egois. Tapi gue cuma gak mau Agatha kenapa-napa. Sorry juga kalau kurang bisa ngertiin lo. Udah, sekarang kita balik ke hostline dan susun rencana. Besok malam kita serang balik Clan Shadow dan bawa balik Agatha dengan selamat. Kak, bangun kak. Aku tahu kakak cuma pura-pura pingsan. Mereka udah keluar kok. Hah? Kamu? Hai. Kamu? Fly kan? Jangan ngedeket kak. Itu ada laser merah. Nanti kalau kakak kena kakak bisa luka. Iya aku Fly. Kakak kenapa bisa ditangkap oleh mereka? Bagaimana? Apakah kalian berhasil menangkapnya? Berhasil, Tuan. Hal yang mudah untuk menangkap gadis itu. Bagus. Pastikan dia ada di dalam penjaraku. Jangan sampai dia lepas. Baik, Tuan. Apakah kita tidak seharusnya membunuh dia saja, Tuan? Bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa kekuatan Agatha cukup berbahaya bagi kita? Selain itu, sangat mustahil juga untuk kita merampas kekuatannya. Lantas, untuk apa kita hanya menangkap dan membiarkannya? Benar, dengan memusnahkan Agatha adalah hal yang paling menguntungkan bagi kita. Ada hal yang lebih menguntungkan daripada membunuhnya. Untuk saat ini, Agatha hanya akan kujadikan umpan. Umpan? Sebenarnya apa rencana Anda, Tuan? Umpan ini untuk memancing seseorang agar keluar dari tempat persembunyiannya. Seseorang? Ya, Emperor. Enak ya di atas sini, udaranya adem, nggak kayak di dalam pengap. Iya adem, sama kayak yang gua rasain kalau di deket lo. Hah? Maksudnya? Gue mau jujur Ki, Tentang? gue suka sama lu. Kes, Gue ngerasa kalau lu itu sosok orang yang spesial bagi gue. Lu paham semua tentang gue. Jujur, selama ini gue merasa tersiksa batin karena ditinggal ortu saat usia gue yang masih bocil. Tapi dengan adanya lu, hidup gue bisa lebih cerah. Thanks ya Ki. sorry Kes, gue nggak bisa ngebalas perasaan lo. Selama ini gue cuma nganggap lo sebagai sosok kakak. Gue nggak ada perasaan lebih. Kita sahabatan aja ya kayak biasa. Haha iya, jangan tegang gitu dong. Gue nggak maksa lu untuk ngebales perasaan gue. Dengan lu tahu ini, gue udah ngerasa lega. Tapi janji ya, jangan karena hal ini kita jadi renggang. Awas lo kalau tiba-tiba ngejauh. Nggak akan, sans saja lah. Kes, kalau gue bilang gue suka sama Voltra, lu bakalan marah nggak? Nggak kok. Cie, padahal baru kenal udah suka aja nih. Is, gue juga nggak tahu. Perasaan ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Yang jelas, gue ngerasa nyaman kalau di deket dia. Gue cepuin ya, mana tahu dia juga suka sama lo. Jangan anjir, awas kalau lo cepu. Haha iya, bawel lo. Nyinyi.
Vol, gue harap lu juga punya perasaan yang sama kayak gue. Gue juga ngerasain hal yang sama kayak lo. Tapi gue juga belum bisa ngelupain cinta pertama gue. Maaf Kitana. Entah kapan perasaan ini hilang. Setidaknya sekarang lu udah tahu apa yang gue rasain ke lu, Ki. Walaupun perasaan ini gak ada balasannya, tapi gue seneng kok. Gue bakal jaga lu sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Walau pada akhirnya kita gak akan bersama. Bersinar kau. Cik, kenapa badan gua gak bisa digerakin sama sekali? Apa yang kau lakukan di sini? Hah? Jawab! Goblok, gua gak bisa gerak, gak bisa ngomong, woi. Hah? Voltra? Voltra, akhirnya aku bertemu denganmu. Jangan banyak bicara. Sialan si Voltra, enak banget badan gua dilempar. Aku tahu siapa yang menyegel ayahmu. 아무리 소리 질러봐도 아무도 듣지 않는 걸